Ruang Hening, Ruang Sejuk. Senin 4 Januari 2021. Hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Bersama saya Leon, hambanya, dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 ini. Bapa, semoga kami senantiasa berusaha untuk mencari tahu manakah yang terbaik berdasarkan kehendak Roh Kudus. Berkatilah semua teman-teman kami yang sedang bergulat dalam pencariannya menemukan yang terbaik di dalam Tuhan Yesus. Ini semua kami mohonkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, bacaan hari ini mengajarkan kepada kita apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada dalam sebuah persimpangan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat hebat. Dia mendahului Tuhan Yesus untuk menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus menyingkir ketika Yohanes Pembaptis ditangkap? Dalam permenungan saya menemukan bahwa Tuhan Yesus betul-betul menunjukkan bahwa segala yang jahat tidak boleh dilawan dengan kekuatan diri sendiri. Meskipun sebetulnya Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. Meskipun Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri, meskipun Tuhan Yesus mempunyai kuasa yang besar, tetapi Tuhan Yesus
tidak mau menunjukkan semuanya itu, karena Tuhan Yesus lebih menunjukkan kasih-Nya. Dia tidak melawan kejahatan dengan kekuatan dan kuasa, tetapi Dia menunjukkan bahwa Allah betul-betul berkuasa. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menunjukkan kuasanya menentang orang-orang yang dari dunia ini, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya menentang kejahatan, menentang iblis, menentang segala yang jahat, karena Tuhan Yesus datang untuk memberikan kedamaian. Tuhan Yesus datang memberikan yang terbaik untuk kita. Tuhan Yesus datang memberikan terang bagi orang-orang yang berada dalam kegelapan. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ada yang lebih hebat daripada kejahatan, yaitu melawannya dengan kasih. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita dihadapkan pada sesuatu yang sulit. Benarkah aku sudah melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah? Tidak cukup itu ternyata. Kita harus berpegang pada kasih seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka marilah mulai hari ini kita belajar untuk membalas segala kejahatan dengan kasih. Susah, pasti. Apakah tidak mungkin? Mungkin, karena Tuhan Yesus sudah menunjukkannya kepada kita. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di hari yang baru ini kita berdoa bersama-sama untuk semua orang yang merasakan kesulitan, untuk semua orang yang berada dalam kegelapan. Semoga mereka mendapatkan terang dari Tuhan Yesus. Kita juga berdoa warga Stefanus supaya renovasi gereja kita berjalan lancar seturut kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, ajarkanlah kami untuk senantiasa berusaha mencari kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ajarkan kami untuk bisa membedakan apakah ini roh jahat atau roh Tuhan sendiri. Terlebih-lebih ajarkan kami untuk bisa membalas segala kejahatan yang terjadi dalam kehidupan kami dengan kasih, seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih atas semuanya, dan semoga saudara-saudara kami yang sedang mengalami dampak COVID maupun yang sedang terkena sakit itu bisa segera dikuatkan dan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.